Skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi Ferdi Sambo nyaris mulus disebut sebagai baku tembak dua ajudan. Jenderal Bintang 2 itu tak sendiri, ada peran perwira Polri lainnya. Kini 7 perwira Polri termasuk Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Yosua. Satu persatu telah disidang kode etik dan diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Mereka juga terancam hukuman pidana. Lantas apakah setelah ini kasus pembunuhan Yosua bisa benar-benar dibuka secara transparan dan adil? Bersama saya Anggia Ebony, Anda menyaksikan Cover Story One. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua berbuntut panjang. Jerat hukum pidana tak hanya dikenakan pada Irjen Ferdi Sambo dan 4 tersangka lain yang turut terlibat dalam menghilangkan nyawa sang ajudan. Kepolisian akhirnya menetapkan juga 7 perwiranya sebagai tersangka kasus obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo selaku mantan Kepala Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kemudian 4 perwira lainnya di jajaran Propam Polri yakni Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo serta Kompol Cuk Putranto. Sementara 1 perwira dari Bareskrim Polri yang terseret adalah AKP Irfan Widianto. Dalam kasus obstruction of justice ini, masing-masing tersangka diduga punya peran. Ada yang merusak hingga menambah barang bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Dalam obstruction of justice kan ada peran masing-masing, ada yang merusak barang bukti, ada yang melakukan ketidakprofesional di olah TKP, yang menambahkan barang bukti di TKP dan lain sebagainya. Ya, itu didalami oleh timnya Pak Karwatpro. KBP ANP ini, ya, dia bukan hanya melanggar 1 pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya, selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Ya, sama. Jadi 1 orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari Itsus maupun tim dari Propam. Ini semuanya dibuktikan nanti di dalam proses persidangan kode etik. Karena ulah para perwira tinggi dan menengah Polri itu, kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli lalu nyaris mulus sesuai dengan yang diskenariokan Ferdi Sambo, yakni sebuah insiden baku tembak antara Brigadir Yosua dan Barada Richard Eliezer untuk menutupi fakta pembunuhan yang telah terjadi. Irjen Ferdi Sambo sendiri telah menjalani sidang Komisi Kode Etik pada 25 Agustus lalu. Hasil sidang memutuskan Irjen Ferdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat. Sanksi administratif yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korprimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Ferdi Sambo pun menyatakan banding atas keputusan itu. Ia telah menyiapkan surat pengunduran diri dari Korps Bayangkara. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik. Menyusul sang Jenderal Bintang 2 itu, satu persatu dari 6 perwira yang menjadi tersangka obstruction of justice juga dipecat setelah menjalani sidang kode etik. Mereka harus menanggung sanksi administrasi dan hukum yang tak main-main. Karir dan prestasi yang telah mereka raih selama ini di kepolisian ikut lenyap. Apakah ini menjadi langkah maraton Polri untuk benar-benar mengembalikan marwah kepolisian yang telah dicoreng oleh para perwira itu? Setelah 7 perwira menjadi tersangka obstruction of justice, isu terseretnya 3 nama Kapolda juga mulai riuh mencuat. Ketiga Kapolda tersebut diduga adalah Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak, dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, yang video berpelukannya dengan Ferdi Sambo sempat viral. Akankah tim khusus bentukan Kapolri mengusut dugaan tentang 3 Jenderal Bintang 2 itu? Ya, dari tim sus sudah mendapat informasi tersebut, dan tentunya dari tim sus juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus Irjen FS ya. Tapi yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus ya terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU. Kalau memang betul-betul almarhum melakukan itu, kasih bukti yang akurat. Isu pelecehan dan kekerasan seksual kembali muncul sebagai dugaan motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Benarkah sang ajudan berani melakukan kekerasan seksual pada istri komandannya yang berpangkat Jenderal Bintang 2 itu? Demi menemukan fakta yang sebenarnya, penyidik bahkan sampai melakukan tes uji kebohongan terhadap para tersangka, mulai dari Ferdi Sambo hingga Putri Chandrawati. Narasi pelecehan dan kekerasan seksual kembali muncul sebagai dugaan motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang telah berstatus tersangka bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual sang ajudan Brigadir Yosua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM serta Komnas Perempuan pun turut melontarkan adanya dugaan pelecehan seperti yang diakui Putri Chandrawati. Mereka bahkan meminta kepolisian untuk mendalaminya lebih lanjut. Dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan
bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Sontak saja, temuan dan rekomendasi soal dugaan kekerasan seksual itu memantik reaksi keras pihak-pihak yang selama ini tak henti mengikuti perjalanan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Saya pikir dari awal ya kita sudah dibohongi, terang-terangan tuh, Duren 3, tembak-tembakan, pelecehan seksual. Ketika itu gugur, masa iya mau diulang lagi? Kan saya bolak-balik bilang ya bahwa kita ini punya nalar dan ini melecehkan nalar jadinya. Karena tidak mungkin ada kejadian di Magelang 2 bulan yang lalu sekarang jadi pemerkosaan. Beda banget loh pemerkosaan sama pelecehan seksual. Mana mungkin orang diperkosa terus tiba-tiba masih satu mobil, lalu dia backpack semua barang-barangnya masih dibawakan oleh Joshua. Kalau ada orang yang mengalami kekerasan, melihat mukanya saja tidak sudi. Jadi kita ini dibodoh-bodohin sekarang. Saya itu biasanya masih mempunyai harapan gitu karena Kapolri sudah bicara di depan parlemen. Tapi kalau melihat cara permainan yang membawa lembaga-lembaga negara yang sangat kacau rekomendasinya, maka harus dipertanyakan. Saya ingin mempertanyakan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dari mana keluar rekomendasi seperti itu? Ahli hukum juga mempertanyakan soal laporan hukum yang dilayangkan istri Verdi Sambo yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Ini jadi pertanyaan pokok adalah, kalau benar tanggal 7 ada pelecehan seksual yang disimpulkan sebagai tindak pidana pemerkosaan, terus kemudian di tanggal 8 itu terjadi pelecehan seksual yang itu ternyata nihil. Jadi pertanyaan pokok adalah, pelecehan seksual yang di tanggal 8 itu pelecehan seksual yang seperti apa yang dilaporkan? Dan tiba-tiba lahir lagi pelecehan seksual yang tanggal 7. Nah ini pertanyaan hukumnya, secara hukumnya, kalau pelecehan seksual itu maknanya luas ya, hanya ucapan kata-kata, pegang-pegang saja, atau tadi sudah mengarah kepada pemerkosaan. Kalau itu benar pemerkosaan, tanggal 7 terjadi pemerkosaan, kenapa yang dilaporkan itu tanggal 8 yang hanya pelecehan seksual? Ini juga janggal, seharusnya sesuatu yang berat itulah yang dilaporkan. Dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang ditudingkan pada Brigadir Yosua juga telah mengusik keluarga almarhum. Mereka pun terus mendesak agar pihak-pihak yang melontarkan tuduhan bisa menunjukkan bukti akurat. Kami minta ya ke Komnas HAM ya, bukti-bukti yang akurat. Contoh kecil aja ya, di Magelang, di rumah Magelang mungkin nggak ada CCTV ya. Tolong dong ditunjukkan kebenarannya. Jangan cuman omongan Bu PC ya, yang didengarkan ataupun omongan si Kuat. Kalau omongan bisa aja ya bilang ini itu, tapi bukti yang paling utama ya. Bukti itu yang bisa pedoman kita. Kalau memang betul-betul almarhum melakukan itu, kasih bukti yang akurat, itu aja tanggapan kami ya. Jadi jangan Komnas HAM bilang ini itu tapi buktinya tidak ada. Akankah pengakuan Putri Chandrawati soal tindakan kekerasan seksual yang dialaminya terbukti? Pekan ini penyidik melakukan tes uji kebohongan menggunakan alat lie detector pada 5 tersangka, termasuk Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Mengacu pada equity, masyarakat tentu akan membandingkan perlakuan Polri terhadap PC dengan perlakuan terhadap para tersangka-tersangka perempuan lainnya yang juga sudah memiliki anak.
Publik terus menyorot perlakuan penegak hukum terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang dianggap istimewa. Sudah 3 pekan sejak 19 Agustus lalu, istri Ferdi Sambo itu telah resmi berstatus sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun nyatanya hingga kini, Putri Chandrawati tak jadi penghuni ruang tahanan seperti para tersangka lainnya. Perlakuan penegak hukum terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang dianggap istimewa oleh tak sedikit pihak terus menjadi sorotan publik. Ya, bagaimana tidak, kendati Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, namun hingga kini ia belum juga ditahan dengan alasan kemanusiaan dan memiliki anak kecil. Ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu BC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Dan ada wajib lapor. Masih bebasnya istri sang Jenderal Bintang 2 yang telah berstatus tersangka itu sontak memantik suara-suara keras dari berbagai kalangan masyarakat. Alasan kemanusiaan yang menjadi dalih tidak menahan Putri dinilai sebagai tindakan diskriminatif. Apalagi mengingat tak sedikit kasus dengan tersangka wanita yang tetap harus ditahan oleh polisi tanpa pandang bulu. Maka mengacu pada equity, masyarakat tentu akan membandingkan perlakuan Polri terhadap PC dengan perlakuan terhadap para tersangka-tersangka perempuan lainnya yang juga sudah memiliki anak. Kalau ternyata masyarakat melihat ada kesenjangan, ada kekontrasan perlakuan, maka equity hasilnya adalah negatif. Konkretnya, ketika masyarakat sudah menilai equity Polri negatif, maka ini dikhawatirkan akan bisa menurunkan kepercayaan pada Polri. Menyoal perlakuan khusus terhadap Putri Chandrawati, Ketua KPAI Seto Mulyadi atau akrab dipanggil Kak Seto juga menjadi perbincangan, terutama di jagat maya. Kak Seto disebut-sebut memberikan perhatian khusus pada kasus Ferdi Sambo dan istrinya yang dinilai tak adil. Lantas benarkah anak bisa menjadi alasan untuk seorang tersangka hanya bisa dikenakan tahanan kota? Tidak ada sebetulnya kendala bagi otoritas kepolisian dengan menjadikan anak sebagai alasan untuk tidak melakukan penahanan terhadap PC. Tinggal lagi bagaimana teman-teman di kepolisian berdiskusi lebih panjang dengan para ahli perlindungan anak dan menemukan cara yang paling cepat untuk sesegera mungkin merenovasi ruang-ruang tahanan mereka agar bisa menampung tahanan yang berstatus sebagai ibu yang juga masih harus mengasuh anak-anak mereka. Pada 31 Agustus lalu, Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Istri Ferdi Sambo dikonfrontir dengan para tersangka lainnya kecuali sang suami. Setelah pemeriksaan selesai, lagi-lagi penyidik Bareskrim Polri tidak melakukan penahanan terhadap Putri. Putri Chandrawati hanya diharuskan wajib lapor sebanyak 2 kali dalam 1 pekan. Kuasa hukum pun menjamin jika Putri akan kooperatif selama proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berlangsung. Tadi jadi dikonfrontir, Pak? Ya, konfrontir. Sama siapa aja? Semua tersangka, kecuali Pak FS. Ibu Putri nggak ditahan berarti, Pak ya? Ya, terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP, itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil, sehingga kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Putri, tetapi diberikan wajib lapor 2 kali seminggu. Dan juga Ibu Putri sudah dicekal, jadi nggak mungkin kemana-mana lah.
Kami menjamin juga selaku tim penasihat hukum, kami menjamin Ibu Putri akan kooperatif setiap ada pemanggilan untuk pemeriksaan sampai dengan tahap persidangan.